Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan kembali di dalam sarapan rohani pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 13 September 2024. Saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai segenap tugas kita untuk sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau kembali memberikan kami waktu yang baik untuk menikmati hari Tuhan yang baru. Kami memuji-Mu Tuhan karena Engkau telah memimpin dan menyertai istirahat kami di malam yang gelap, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan selamat. Itu karena semua di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan, membaca firman Tuhan. Biarlah Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada pagi hari ini terdiri dari 2 ayat, yaitu dari Mazmur 17 ayat yang ke-7 dan 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Firman Tuhan bertema pada pagi hari ini adalah di bawah perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah pribadi yang mau belajar hidup berkenan kepada Allah. Dalam berbagai mazmurnya, kita melihat Daud merupakan figur yang suka berdoa. Daud menyampaikan doanya kepada Tuhan dengan kejujuran dan ketulusan. Baik menyangkut kepribadiannya, orang-orang di sekitarnya, termasuk juga orang-orang fasik dan orang-orang yang memusuhinya. Di dalam mazmur ini, Daud memberikan pembelaan diri, meminta Allah memeriksa hidupnya. Ia meminta Allah menunjukkan belas kasihan dan pertolongannya sama seperti yang ia tunjukkan kepada bangsa Israel sewaktu ia membebaskan mereka dari jajahan Mesir. Alkitab memberikan judul perikop ini adalah diburu dengan tak bersalah. Dan kita tahu itu terjadi beberapa kali di dalam hidup Daud, baik sebelum maupun setelah ia menjadi raja. Dalam hal ini Daud menunjukkan bahwa hidupnya tidak bercela dan penuh dengan integritas. Dengan kata lain, masalah yang Daud hadapi tidak datang karena kesalahannya atau dosanya, melainkan justru karena kejahatan dan penindasan lawan-lawannya. Memang tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa di mata Tuhan. Tetapi karena Tuhan adil, maka kita harus mengakui bahwa ada penderitaan dan kepedihan yang terjadi di luar kendali kita. Ini dapat terjadi karena dosa dan kesalahan orang lain atau kenyataan hidup di dunia yang rapuh dan telah rusak oleh dosa. Itu sebabnya doa seperti ini tepat untuk dipanjatkan oleh setiap orang percaya. Kita tidak sedang membuang tanggung jawab atau menangisi diri kita, melainkan di sini kita diajarkan untuk membawa setiap permohonan kita kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak yang pulang menangis karena satu kelas kena hukum akibat kebandelan sejumlah anak lainnya. Anak ini tahu kalau ia sharing kepada orang tuanya,
Mereka tahu benar bahwa anak ini bukan membuat masalah atau troublemaker tersebut. Kadang-kadang di dalam hidup kita, doa seperti inilah yang kita perlu naikkan kepada Tuhan. Kadangkala dengan rendah hati ada tempatnya di mana kita membandingkan kebaikan diri kita dengan orang lain, serta meminta Tuhan sendiri yang menjadi penentu apakah kita berkata benar atau melebih-lebihkan. Kita patut merasa bersalah kalau kita telah berdosa, tetapi kita juga patut untuk mengklaim kebenaran kalau kita telah bertindak secara tidak bercela. Kata-kata Daud di ayat yang pertama sampai dengan yang kelima harus dilihat bukan sebagai Daud mengklaim dirinya sudah sempurna dan sama sekali tidak berdosa. Tetapi kalau dibandingkan dengan musuh-musuhnya, Daud punya hati yang benar dan cara hidup yang benar di mata Tuhan. Perhatikan bahwa Daud memberikan semua pujian kepada Tuhan, bukan terhadap dirinya sendiri. Di dalam ayat yang ketiga, bila engkau menguji dan menyelidiki hatiku. Kemudian ayat yang keempat, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Daud bisa benar karena Tuhan yang setia menuntun serta menyertai dia. Begitu kontras dengan musuh-musuhnya yang tidak menunjukkan belas kasihan, penuh siasat yang sangat licik dan bersiap untuk menghancurkan Daud di ayat yang ke-9 sampai dengan 20. Integritas Daudlah yang membuatnya berani meminta perlindungan Tuhan di dalam menghadapi bahaya. Di dalam ayat 7 sampai dengan 8 penuh dengan gambaran yang mengingatkan kita akan perbuatan besar, yakni Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Kasih setia Tuhan, kemudian tangan kanannya menolong bangsa Mesir, kemudian bangsa Israel, kemudian biji mata Tuhan selalu mengawasi dan tentunya bangsa Israel di bawah naungan sayap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, khususnya yang di luar kendali kita, seringkali kita merasa kewalahan dan tidak berdaya. Orang-orang mengadili kita, menghakimi, membuli, menjauhi, bahkan memusuh kita, atau situasi yang melawan kita nampak begitu mencekam, serta tidak mungkin kita bisa atasi sendiri. Segala macam ujian Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk semakin menguatkan dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan tentunya. Disinilah keindahan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mintalah Tuhan untuk ujilah dan selidikilah aku. Apa yang kau kehendaki di dalam hidupku, mari engkau nyatakan Tuhan. Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kita. Kalau Daud manusia berdosa seperti kita, sama seperti kita, bisa mengklaim bahwa ia tidak bercela, maka apa yang kita miliki di dalam Kristus tentu jauh lebih besar lagi. Pada akhirnya hanya Yesuslah yang bisa mengklaim secara sempurna bahwa ia benar-benar suci, adil, tidak bersalah, tanpa celah sedikit pun. Kalau Daud mengingatkan Tuhan kepada keselamatan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, maka Yesus Kristus telah menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa. Kalau Daud bisa mengklaim kebenaran hanya bagi dirinya sendiri, maka Yesus Kristus memberikan kebenarannya yang sempurna yang bisa kita klaim sebagai milik kita sendiri. Walaupun kita tidak tahu bagaimana atau kapan musuh-musuh kita dan situasi yang melawan kita dikalahkan atau dibereskan, tetapi kita tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan musuh dan situasi terburuk yang kita akan alami, yakni kematian dan penderitaan kekal. Itu sebabnya kita bisa kembali bernyanyi bersama dengan Daud, menaikkan mazmur bagi Tuhan, menantikan hari kebangkitan di mana kita akan melihat Tuhan berhadapan muka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu,
Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu, di ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi yang Bapak Ibu dan saya sedang alami saat ini, sudahkah kita menyempatkan waktu untuk mengingat lagi keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus Putranya? Sudahkah kita mengingat kembali besar kasih setianya yang menjadikan kita milik kesayangannya sendiri? Tuhan pembela kita dan Tuhan pasti melindungi kita. Kita aman berada di bawah naungannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang sungguh indah bagi kami semua, di mana jika kami berlindung di bawah naungan sayap-Mu Tuhan, kami akan aman. Dan Engkau adalah membela kami, Engkau adalah hakim yang adil bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk selalu mengikuti firman Tuhan, sehingga hidup kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Segenap dosa Tuhan yang telah kami perbuat di sepanjang hari, yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak berkenan kepada sesama, biarlah Tuhan mengampi, biarlah Tuhan yang menguduskan kami, sehingga kami adalah layak di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan Tuhan, dimanapun mereka berada dan apapun pergumulannya, kami yakin dan percaya Engkau tidak tinggal diam. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan segala jeritan anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan yang ikut berperkara di dalamnya, sehingga apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi, Engkau ada untuk mereka semua. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, yang berada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang menjamah segala sakit penyakitnya dan membersihkan Tuhan segala sakit penyakitnya, sehingga mereka bisa pulih atas pertolongan Tuhan. Untuk sepanjang hari ini dan seterusnya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di bawah naungan sayap Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang melindungi kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya untuk hari ini. Tetaplah berpegang pada kebenaran Tuhan, kita akan aman berada dalam lindungannya. Shalom.